Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mengisi daring atau sekolah di rumah untuk para guru. Jadi menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Google, yaitu kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini adalah fasilitas gratis yang dikembangkan oleh Google untuk para guru berinteraksi dengan murid, sehingga murid di rumah dapat diberikan tugas, materi, dan tanya jawab. Selain itu juga sampai dengan nilai. Berikut langkah-langkah pembuatan Google Classroom. Pertama, kita masuk ke classroom.google.com. Yang paling awal kita harus memiliki email, yaitu emailnya harus di Google. Jadi ada dua pilihan. Jika sekolah sudah membuat Google Classroom, berarti para guru tinggal join kelas. Tetapi jika para guru yang diberikan kewajiban atau diberikan kebebasan untuk membuat kelas, berarti create class. Itu tiap guru bisa membuat kelasnya masing-masing. Jadi kita akan membuat di sini, saya akan membuat create class atau membuat kelas. Jadi sekolah ini adalah salah satu syarat yang diberikan oleh Google. Jika kita sudah membaca ini, kita contreng. Have you read and understand the above notice, and I'm not using classroom at a school with students. Oke. Kita mulai membuat kelasnya. Kelasnya kelas apa ini? Misal kita buat kelas 3 IPA. Ini adalah kelas 3 IPA. Semesternya kita misal semester section 1 atau semester 1. Subjeknya matematika. Ruangannya ruangan IPA 3A. Ini contoh dari kita membuat kelas. Jadi nama kelas section ini boleh dikosongi, boleh tidak. Tidak usah diisi, nggak apa-apa. Subjeknya mata pelajarannya. Atau sectionnya matematika, subjeknya nggak apa-apa. Lalu kita create. Kita sedang membuat, kita menunggu. Ini adalah kelas 3 IPA yang sudah kita buat. Langkah kedua, setelah kelas kita jadi, adalah mengundang murid. Jadi semua murid kita akan bagikan atau kita akan share. Kita akan share link dari kelas ini, atau mereka dapat masuk nanti dengan kode H5PSLXA. Jadi kita copy, kemudian kita bisa kirimkan. Ini misal link ini
bisa kita kirim via WA atau via grup kelas untuk membagikan ke semua murid-murid kita. Jadi mereka tinggal membuka ini, lalu mereka klik register atau join to class. Setelah murid-murid bergabung, kita dapat membuat post atau membuat materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita bisa pilih kapan tugas yang atau materi yang kita ketik itu akan muncul pada tanggal berapa. Itu bisa kita program atau kita simpan dulu berupa draft dulu, kemudian bisa kita masukkan ke depannya. Misal kita akan materinya adalah materi bab peluang. Kita akan membuat materi bab peluang. Kita tulis keterangan yang dibutuhkan, kemudian kita bisa melampirkan berupa video atau file ataupun apa saja yang bisa kita materi yang sesuai dengan materi bab ini. Kemudian kita post. Nanti yang kita post ini kita kasih apakah kita langsung tampilkan saat ini atau kita buat jadwal. Misal pertemuan kita nanti tanggal 20, berarti dia akan muncul di tanggal 20. Jam berapa? Murid akan mendapat notifikasi di email mereka untuk materi ini akan muncul. Jadi guru bisa membuat, para guru ataupun dosen atau tenaga pengajar dapat membuat materi-materi pelajarannya dalam waktu yang berurutan, tetapi bisa di-schedulekan, dibuatkan jadwal untuk penampilannya atau tayangnya. Kemudian, selain materi, kita juga dapat memberikan tugas. Jadi tugasnya bisa berupa tugas tertulis. Kita lampirkan file tugas tersebut atau berupa slide atau PDF atau berupa quiz. Di sini kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan Google Form, baik itu pertanyaan pilihan ganda ataupun tertulis. Kemudian jawaban dari pertanyaan itu sudah kita masukkan juga ke dalam sini. Tetapi jawaban itu tidak dapat dilihat oleh guru, tidak dapat dilihat oleh siswa, dan Google Class ini yang nanti akan mengkoreksi secara otomatis jawaban dari para siswa. Berapa kita nilainya? Jadi tiap siswa yang menjawab betul akan dikoreksi secara otomatis. Misal mereka akan ada yang dapat 80, 90, 70, itu akan secara otomatis. Atau bentuk tugas pertanyaan. Pertanyaan, kemudian tata cara menjawabnya seperti apa? Jawabannya berupa apa? Apakah jawaban singkat? Mereka mengetik jawabannya atau pilihan ganda. Kita bisa menentukan di situ juga. Terus kita berikan apakah murid hanya bisa menjawab atau bisa mengedit jawabannya. Jadi apakah murid itu bisa menjawab
satu kali, habis itu tidak ada kesempatan lagi untuk mengevaluasi jawabannya. Oh, ini salah, jawaban saya mau saya ganti. Bisa apa enggak? Itu tergantung di sini. Kemudian kita bisa bikin juga material atau materi. Topiknya apa? Kita bikin. Kita create dulu topik. Topik peluang, misal. Topik peluang. Judul materinya apa? Lampiran atau membuat. Apakah berupa slide, gambar, form, atau Excel. Sangat lengkap sekali. Ini untuk tugas. Kemudian people ini, di sini adalah isi dari murid yang sudah bergabung nantinya akan muncul di sini. Jadi nama-nama murid kita akan muncul di sini. Guru, jika ini kepala sekolah yang buat, berarti misal ini SMA mana gitu kita buat, atau SMP atau SD. Jadi tiap guru akan muncul di sini nama-nama guru. Kemudian murid di sini, dan tiap guru memiliki halamannya masing-masing. Jadi kita bisa menambahkan invite siapa guru yang mau kita invite untuk bergabung di kelas Google ini. Dan untuk murid tadi seperti tadi kita bagikan link ini, atau kita sudah mempunyai email murid-murid kita, tinggal kita masukkan semua alamat emailnya. Grade ini karena belum ada muridnya, di sini nanti akan muncul nilai. Jadi akan muncul nilai. Jadi inilah bentuk contoh dari pembuatan atau memanfaatkan fasilitas gratis yang diberikan oleh Google. Selamat mencoba, semoga jelas, dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.